Pagi ini saya mengucap syukur ada beberapa teman yang mungkin sudah 3 minggu tidak berjumpa, tapi ada yang telah bertemu, yang di pertemuan doa malam bertemu, yang di kelompok sel di kesan yang sama-sama saya Rabu bertemu. Tapi hari Minggu saya ada tugas selama 3 hari Minggu. Tetapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, menjelang untuk saya sampaikan, kemarin rasanya sudah beres, Tuhan suruh ubah, Tuhan katakan ganti. Ganti dengan apa? Dengan yang Tuhan katakan, apa yang kau terima merasakan diberkati. Selama berminggu-minggu terima untuk diberkati, berkati juga bagi orang lain. Kunci sukses adalah membuat orang lain sukses. Apa yang menjadi berkat buat kita, jangan sembunyikan, berikan kepada orang lain. Maka saya mau taat saja, saya mau sungguh-sungguh. Dan hari ini, saya melihat ada beberapa teman, boleh saya lihat power di kanan. Adakah yang jarang ketemu? Katakan bagaimana kabarnya? Ada kegiatan apa? Bisnis apa? Ajak-ajak dong. Wisata kuliner kan? Segalanya nanti fellowship ketika kita sudah ibadah. Tapi sungguh, ketika saya datang di hadapan Tuhan bukakan satu terobosan yang baru di dalam kehidupan saya. Dan saya coba ujikan dalam 2-3 minggu. Dan setelah saya coba, saya ujikan nyata. Dan kalau demikian nyata, total breakthrough. Tema kita tahun ini, sekarang sudah masuk bulan berapa? 11. Tuhan katakan hari ini ada satu rahasia yang Tuhan mau buka dari kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap kita camkan baik-baik, kita pegang ini akan ada satu yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita setiap pribadi. Amin. Saya mengalami. Ada beberapa yang saya sudah saksikan, ada beberapa yang saya masih pendam sendiri, tetapi saya melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tema kita pada pagi hari ini adalah total breakthrough in praise and worship. Satu terobosan keseluruhan yang nyata total melalui praise and worship. Praise and worship. Tadi kita praise and worship kita sudah biasa menyembah Tuhan. Mungkin di perjalanan pun ada orang yang pakai headset begitu, dengarkan sambil berjalan dengan kendaraan atau dengan olahraga, kita bisa dengarkan tampilan itu. Tapi apakah kita turut menyembah Tuhan? Ini pertanyaan. Kalau kita lihat, ada satu peristiwa, Petrus, salah satu dari 12 murid yang paling terkenal, Petrus, dia yang paling sering bereaksi kepada gurunya. Dan ketika Yesus Kristus mau meninggalkan semua domba-dombanya, dia katakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Apakah kau mengasihi aku? Dikasih tanggung jawab yang luar biasa besar. Nah, dengan tanggung jawab ini, singkat cerita, Petrus masuk penjara. Mari kita lihat dari Kisah Rasul 12. Kisah Rasul pasalnya yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah 12. Judulnya adalah Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Yakobus mati. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Hidup untuk Tuhan, mati untung. Kata siapa itu? Ahok. Ya. Ahok ikuti perkataan siapa? Paulus. Paulus dapat inspirasi dari siapa? Roh Kudus. Sungguh, hidup kita untuk Tuhan, mati keuntungan. Tapi kalau hidup kita bukan untuk Tuhan, mati kerugian. Karena penderitaan jauh lebih daripada yang ada di dunia. Jadi tidak semua orang berlaku mati keuntungan. Orang yang mati bunuh diri jelas kerugian. Orang bunuh diri pasti masuk neraka. Karena apa? 10 perintah Allah katakan jangan membunuh. Maka ketika dia membunuh meskipun dirinya sendiri, dia berdosa. Upah dosa adalah mau kasih tahu sudah apa? Apa saudara? Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Mari kita baca bergantian. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama, saudara-saudari, ayat yang kedua begitu. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berani. Untuk apa dihadapkan? Dibunuh juga. Jadi Yakobus, saudara daripada Yohanes,
Yakobus dan Yohanes, dua bersaudara, anak-anak dari siapa? Dari Zebedeus. Mereka dijuluki anak-anak guntur. Mereka Boanerges. Nah, Yakobus ada Yakobus yang lain, ada Yakobus Zebedeus, ada Yakobus Alpheus. Yakobus ada juga yang lain, ada Yakobus yang adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Karena Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Setelah itu lahirlah saudara-saudara Yesus, brother and sister, 4 laki-laki. Yakobus, Yoses, Yudas, dan Sim. Yang satu kalimat ini menyatakan tentang dia adalah brother, bukan sepupu, bukan cousin, dan juga saudara-saudara perempuan. Jadi ada Yakobus yang menuliskan surat Yakobus, bukan Yakobus yang dibunuh ini, yang bilang itu adalah saudara Tuhan Yesus. Yakobus yang bilang sama surat Yudas sedangkan bukan Yudas Iskariot, bukan Yudas orang Selot, bukan Yudas Tadeus, tetapi itu Yudas yang saudara Yakobus. Yang siapa? Adik-adik Tuhan Yesus juga yang hadir ketika di hari Pentakosta di atas loteng Yerusalem menanti-nantikan bersama ibu mereka, Bunda Maria. Ya. Nah, ini dikatakan ayat 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan batu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Saya kembali ayat ganjil Bapak Ibu Saudara yang kenal. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Mengapa mereka tercengang-cengang, Bapak Ibu Saudara? Kenapa orang banyak yang tercengang-cengang? Kenapa kira-kira mereka tercengang-cengang? Gak menyangka bahwa Petrus yang didoakan mereka ramai-ramai dilepaskan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah berdoa, tapi saudara kurang yakin apa yang akan terjadi, hasilnya seperti ini. Petrus ditahan, masih hari raya orang Yahudi. Kemudian kita tahu orang-orang Yahudi yang menyembah Allah Yehova, mereka membenci orang-orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Saat itu, maka orang-orang Yahudi itu mengejar-ngejar, dipimpin salah satunya Saulus, mengejar-ngejar para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka simbolnya pun tidak dengan salib, takut ketahuan kalau di pengikut salib. Mereka pakai lahan ikan di jalan Kristus yang melambangkan daripada Tuhan. Dan ketika orang-orang Yahudi membenci anak tukang kayu yang tinggalnya dari kampung, dia lahirnya di Bethlehem, kota yang sangat kecil. Kalau saudara ada kesempatan satu saat ke Israel, ke Holy Land, kalau saudara tidak keluar dari Israel, tidak bisa ke Bethlehem, karena Bethlehem bukan bagian dari Israel, masih bagian dari Palestina. Kayak bumi dengan langit, kotor, bau, banyak kotoran anjing.
di Bethlehem ini nyata dinubuatkan bahwa Bethlehem yang begitu kecil, tempat kandang binatang, lahirlah Yesus yang sebelumnya pun Daud lahir di Bethlehem. Yesus yang dibesarkan di Nazaret karena mengungsi akan dibunuh, dibawa ke Mesir, pulangnya malaikat. Awalnya malaikat berkata kepada Maria, Maria, kamu akan mengandung. Tapi yang ngomong siapa? Malaikat. Malaikat bekerja dengan luar biasa sampai malaikat ini berkata demikian. Maria yakin, dia katakan, aku hanya hamba, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Malaikat ini juga berkata sebelumnya kepada Elizabeth, bukan kepada suaminya, siapa? Zakaria, bahwa kamu akan punya anak, mandu. Malaikat kasih tahu. Awal-awal daripada Injil, malaikat sering bertemu dan berkata-kata. Bahkan Yusuf pun dikasih tahu, Yusuf jangan ceraikan, karena waktu itu orang baru bertunangan, seperti masa percobaan 1 tahun. Jangan ceraikan istrimu karena istrinya ini hamil, karena kehamilannya ini bukan karena perbuatan manusia, tapi perbuatan Tuhan. Maka Yusuf pun mengerti. Siapa yang berbicara? Malaikat. Nah, malaikat Tuhan utus berulang-ulang, termasuk ketika Yesus mau dibunuh, karena anak-anak semua mau dibunuh, orang Majus datang kasih tahu akan ada raja yang baru lahir, Herodes marah, Herodes ini, dan apa yang terjadi? Malaikat datang lagi suruh mengungsi ke Mesir. Pergilah ke Mesir. Di Mesir ketika anak ini sudah mulai bertambah besar, Yesus Kristus ini, mereka datang lagi sama Yesus. Pulang kali ini. Tapi pulang ke mana? Nazaret. Bethlehem kota kecil, kata kota kecil. Budi, Deso. Pulangnya sudah pindah ke Nazaret. Nazaret ini kotanya juga tidak begitu besar, tapi lebih besar dari Bethlehem. Tapi terkena hal-hal yang buruk di Nazaret. Pencoleng, tukang judi, pesina itu Nazaret. Makanya dikatakan ketika Yesus dari Nazaret, ada hal yang baik dari Nazaret. Beda sama Yerusalem, kota yang mulia, kota yang indah, kota yang agung. Nazaret ini kota yang begitu bobrok. Maka ketika Yesus dari Nazaret, itu skenario yang luar biasa. Orang nggak bisa lihat ini siapa ya? Anak tukang kayu. Akhirnya jadi tukang mebel. Jadi pernah gubernur presiden. Siapa yang disangka? Sampai orang bilang kalau dia jadi presiden, saya apa? Bunuh diri aja. Kemudian siapa? Itu sebabnya orang-orang yang melihat Yesus dari Nazaret, saudara-saudaranya kami tahu, ayah ibunya pun kami kenal, mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mereka bunuh diri. Ya jelas orang menolak Yesus, tidak percaya Yesus, masuknya kemana? Kematian kekal. Itu bunuh diri yang jauh lebih parah daripada bunuh diri fisik. Bunuh diri fisik pun parah, karena membunuh dan kemudian mati. Nah, ketika Yesus Kristus mengumpulkan para rasul-rasul, mereka masih belum bisa percaya. Setelah Yesus melakukan banyak mujizat, mereka menjadi berapi-api. Sampai Paulus pun mati-mati. Petrus seizin Tuhan masih dipeliharakan seperti ini. Malaikat yang sama, tokoh satu ciptaan yang diciptakan di surga, datang kembali ke bumi ini, bebaskan Petrus. Di seri doa kita lagi terus membahas di pertemuan doa, yaitu bahan-bahan tentang doa untuk kita praktekkan. Salah satunya tanpa sadar, mereka pun tidak sadar bahwa malaikat sanggup bekerja. Malaikat sanggup bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Bisa saja kita bertemu dengan seorang yang ternyata itu adalah malaikat. Bisa jadi tidak kasat-mata karena kita tidak pernah melihatnya, tetapi malaikat mengerjakannya. Malaikat pengikut iblis saja yang jatuh ramai-ramai sepertiga isi surga dibuang ke bumi, tetapi mereka sudah murtad. Itu pun bisa melakukan perkara-perkara cabut keris dari tempatnya. Malaikatnya tidak datang, kerisnya bisa keluar sendiri. Pindahkan orang tadinya tidurnya di situ, dipindahkan tahu-tahu ada di rumah ibadah, tentunya bukan di gereja, dipindahkan ke sana. Siapa yang bisa pindahkan? Malaikat yang tidak kelihatan. Nah, malaikat ini diutus kepada orang-orang yang boleh menerima keselamatan. Dia akan membantu bisa menolong. Tapi kita tidak doa kepada malaikat, doanya kepada Tuhan. Tuhan suruh malaikatnya melayani saudara dan saya. Amin. Jemaat mendoakan terus-menerus karena tahu Yakobus sudah dibunuh, maka doanya pasti doa sungguh-sungguh. Ini doa yang berkaitan dengan nyawa. Tapi sayangnya, begitu Petrus melepaskan malaikat, kembali ada satu hamba perempuan dengan ketekan itu namanya Rode. Rode mau buka, dia tanya, siapa di luar? Petrus. Dia lari kepada yang berdoa siapa? Yang berdoa buat Petrus, supaya nggak usah didoakan lagi. Saudara, kalau kita didoakan kepada seseorang, jangan lupa kalau sudah dijawab doanya, kabarin.
Kalau nanti kita doakan terus, saya pernah doakan orang, ternyata sudah setahun lebih meninggal. Buat apa sih doakan lagi terus sampai sembuh? Karena saya kan dikabarin keluarganya bahwa sudah meninggal. Kan kabar ini ya. Jadi kalau saudara kita didoakan sesuatu, update. Begitu juga kalau saudara kita didoakan, harus saya update. Kemudian, ketika dikasih tahu itu Petrus sudah dilepaskan. Apa kata mereka? Para pendua ini, kamu meninggal. Dituduh apa? Ngigosti siapa di bolong. Dia dengar lagi, Petrus. Itu malaikatnya, percaya ada malaikat, tapi gak percaya malaikat sama keluarga Petrus. Kuncinya, kenapa Petrus dilepaskan? Jemaat mendoakan. Katakan, kuncinya jemaat mendoakan. Jadi doa bersama itu penting. Petrus kira-kira di penjara berdoa tidak? Pasti dia berdoa. Tetapi jemaat mendoakan. Dan saya punya waktu kita doa sama-sama, berharap buat Indonesia dipulihkan, buat Yogyakarta diberkati. Kadang-kadang masih dalam mulut bibir kita sehari-hari masih mengutuki. Indonesia kaya susah, Jogja panas, segala macam kita mengeluh. Jadi berbalikan dengan doa kita, dengan kutukan kita doakan dari mulut kita. Kita mengigau, diketawain sama malaikat. Kita lihat peristiwa berikut, kita akan perjuangan perbandingan. Perbandingan tadi Petrus, sekarang ada tokoh lain, namanya Paulus. Yang setelah bertobat dari namanya Saulus, dalam perjalanan bawa surat resmi untuk tangkap orang-orang Kristen di zaman itu, tiba-tiba dia melihat sinar yang luar biasa, cerah, terang, silau, sampai buta matanya. Bukan gara-gara main smartphone lampu dimatikan, itu pun berbahaya, kata saya. Sinarnya berbahaya, tetapi ini sampai dia buta. Dalam keadaan buta, Tuhan utus Ananias untuk berbicara kepada dia, tumpahkan tangan, matanya bisa melihat kembali, dibaptis, kemudian diubah oleh Tuhan namanya menjadi Paulus dan melayani luar biasa. Karena melayani luar biasa, kadang-kadang saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yakin melalui firman Tuhan, Roh Kudus memberikan konfirmasi, jangan takut, jangan khawatir kalau ada hambatan. Petrus dilepaskan dari penjara. Serangan pasti ada. Kalau kerjakan bisnis, lawan kita cuma pesaing bisnis. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, lawan kita bukan darah dan daging. Tapi jangan takut, sudah selesai. Tuhan katakan, sudah diremukkan kepalanya, ekornya saja yang sedikit-sedikit setiap kita. Jangan takut. Kalau kita takut, kita di bawah hambanya dia, kita jadi pengikut. Takut akan Tuhan. Kita lihat peristiwa Paulus, ini ada di dalam Kisah Rasul 16. Kisah 16. Paulus masuk ke Filipi. Ada seorang perempuan yang bisa meramal. Perempuan bisa meramal itu istilahnya namanya kalau hari-hari ini indigo. Wah, makhluk astral. Dulu zaman saya kira astral itu merek sabun. Terus sekarang jadi makhluk. Nah, makhluk astral itu memang bisa membisiki. Karena dia bisa kemana-mana tanpa kita lihat. Itu iblis dan anak buahnya itu. Mereka kemana-mana dia bisa lihat. Iblis itu kita lahir sudah ada, bahkan dunia belum diciptakan dia sudah ada, namanya Lucifer. Maka kalau kita rajin baca Alkitab, iblis jauh tahu cerita peristiwa Alkitab. Waktu Daud berzina dengan Bathsheba, dia lihat. Waktu Adam dan Hawa makan buah pohon baik dan jahat, dia yang pucuk. Jadi kalau kita malas baca Alkitab, habislah kita rajin saja dia lebih ahli. Nah, kuasa gelap punya begitu banyak anak buah. Waktu kita kecil, mereka sudah ada, mereka bisa lihat. Maka ketika tukang ramal pegang bola kristalnya, bawa pedupaan dengan asap kemenyangnya, atau dengan apapun kayak sumpit yang dikocok-kocok, terus keluar garpu, bukan, ada tulisannya nggak berarti apa-apa. Tapi ketika membacakan, kuasa ini memberitahu, maka dikasih tahu lagi kecil umur 10 tahun dia bijak beling, waktu umur berapa naksir. Tapi tiap kali gak berani ngomong karena takut nanti ketahuan naksir, orangnya jadi gak mau. Tiap kali dia berudah begitu mulai diajak-ajak banyak merah, takut ketahuan. Disambar dulu banyak lain. Dia gigit jari gitu. Oh tahu ya. Semua kalau ramalan-ramalan zaman dulu dikasih tahu, itulah kejadian ramal. Setelah itu kita tunduk karena kita percaya kok begitu tepat dan benar. Tinggal dia kasih masa depan kita yang dia atur sendiri juga. Karena dia punya anak buah tinggal dorongin kita. 4 hari setelah ini hati-hati kalau lewat jembatan. Masa dia betul begitu pinggir jembatan didorongin jatuh, kecebur basah.
Oh iya, betul ya. Makin percaya, balik lagi sama nah, paranormal yang perempuan ini punya bos. Wah, zaman dulu udah ada manajernya, kayak artis. Nah, si paranormal Indigo Girl ini ngikutin terus ketika Paulus melayani Silas. Waktu ngikutin ngomongnya tidak melawan kelihatannya. Dengarkanlah mereka hamba-hamba Tuhan. Allah pokoknya mempromosikan Paulus dan Silas. Bagus, orang yang dipercaya. Apalagi dia udah biasa meramal dan tepat benar. Jadi kerjanya Roja menyembunyikan diri, nyamar. Dalam keadaan nyamarnya begitu, Paulus tetap jalan lama-lama terasa nih. Beres, discerning spirit, roh membedakan, karya membedakan roh. Kemudian perempuan ditengking rohnya. Udah gak bisa lihat juru bisiknya. Dan ketika suruh ngeramal lagi, manajernya, bosnya datang, salam dulu. Mulai pelanggan lari nggak tahu. Bosnya ini merasa rugi. Tadinya dia santai kenapa? Ya, orang kadang-kadang bisa santai karena pekerjaan terus menghasilkan. Punya burung walet, sarang santai. Masa kita naik ke atas untuk terus di sana menerangi dulu? Enggak, tinggal terima aja uang. Tapi kalau tiba-tiba waletnya tidak ada lagi, mulai bingung. Nah, ini si Indigo Girl-nya udah tidak Indigo lagi, Indigo Blue. Jadi kayak Smurf. Yang terjadi, mereka mulai datang ke umum, mereka mulai kasih hasut supaya Paulus yang tutup rezeki mereka, yang menjungkir balikan tempat menanam nasi mereka untuk dirawat. Mari kita lihat kisahnya. Kita baca. Kisah 16 ayat 19. Saya baca lagi ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan minyak, karena tadi sudah ditengking rohnya, tidak bisa lagi meramal, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, mulai syarat. Jadi mengacaunya bukan perbuatan, tapi karena apa? Orang Yahudi. Kalau ini dioperasi plastik itu nggak bisa, tetap Yahudi. Ya hidungnya kan orang Yahudi kadang-kadang agak bengkok gitu ya. Mau dioperasi lurus pun tetapnya darahnya Yahudi. Di sini hidungnya kelihatan di dalam seperti burung. Begitu dilihat di bawah sudah pernah disunat ketahuan Yahudi. Zaman Hitler dulu begitu caranya. Mereka sama-sama bulenya. Mereka nggak ngerti ini tangkap atau tidak, tangkap atau tidak. Dipelorotin celananya. Dan ketika dia disunat, mereka ketahuan orang Yahudi masuk kamp konsentrasi. 6 juta orang tewas, semua orang bersunat. Ya. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan dari melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Singkat cerita, muncullah ayat kisah 16 ini, yang satu orang percaya seisi rumah diselamatkan karena dia lihat orang-orang di penjara ini harusnya bisa kabur, bisa lari, tetapi Paulus dengan wibawanya katakan untuk mereka tidak lari. Sehingga para kepala penjara dan prajuritnya ini tadinya sudah mau bunuh diri. Wah, dia pasti habis oleh atasannya. Orang-orang yang ditahan dengan maksimum security. Kenapa maksimum security? Dia bukan hanya di penjara, tapi kakinya juga dia dipasung. Udah kayak orang gila. Orang gila itu kerja roh. Dibuat demikian jadi begitu menderita. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan.
dimasukin roh sedih, ngurung terus. Masuk satu roh lagi, gila. Kalau masukkan 2000 rantai putus, itu kerja roh. Makanya dipasung, dianggap gila. Tapi roh ini lebih daripada roh orang gila. Roh Kudus, ketika Tuhan ditinggikan, mereka berdoa dan bernyanyi. Adakah malaikat diutus? Tidak tertulis, karena kita sudah belajar. Alkitab itu memuridkan, maka harus baca sungguh-sungguh dan secara teratur. Maka kita tahu dari peristiwa yang Petrus yang melepaskan malaikat, kali ini pun yang melepaskan gak mungkin kecoa atau cicak, tapi siapa yang melepaskan? Malaikat. Tetapi satu pembelajaran yang ditambahkan, kali ini bukan jemaat yang mendoakan rame-rame. Paulus dan Silas berdoa dan memuji menyembah Tuhan, nyanyi. Ada kuasa dalam pujian. Roh Allah bertahta atas pujian penyembahan umat. Maka waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang dahsyat terjadi di kehidupan setiap kita. Amin. Maka ke gereja kita nyanyi terlebih dahulu, bukan karena kebudayaan, karena memang firman Tuhan katakan untuk kita menyanyi. Tuhan Yesus pun ada ayatnya, Tuhan Yesus menyanyi. Saudara pernah baca ayatnya? Ada nggak ayat Tuhan Yesus menyanyi? Ada ayatnya Tuhan Yesus menyanyi. Minggu depan kasih jawaban sama saya. Ya, Tuhan Yesus pun menyanyi, menyembah, memuji. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita baca. Saya kemarin begitu disuruh ganti khotbahnya, saya cuma sampaikan kepada Pak Eko sekitar jam 5 atau jam 6 lewat BBM atau SMS. Saya minta untuk besok penyembahannya banyak, betul ya? Waktu saya sampaikan begitu, teman-teman yang lain tahu Pak Eko ngomong waktu latihan. Waktu Pak Eko ngomong waktu latihan sudah bawa songlist belum? Lagunya sudah ada belum? Lagunya sudah ada. Dengan kata lain, kalau lagunya sudah ada, bahan yang saya mau sampaikan, hari ini saya merasakan sekali apa yang dikutip, apa yang diperkatakan oleh worship leader, ini berkaitan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita baca Yohanes 4:23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang tadi worship leader katakan penyembah sejati. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan mau ibadah itu untuk kita juga bertumbuh secara iman. Ada pendewasaan secara rohani, bukan lagi perlu susu itu kita terima. Maka Tuhan ajar satu bagian tentang bahwa kita harus menyembah Dia bukan hanya di dalam kebenaran. Yesuslah Tuhan, itu kebenaran. Jangan dibalik. Tuhan, hantu. Yesuslah hantu. Ketakutan semua murid, mereka pikir hantu yang jalan di atas kayu. Murid-murid pernah katakan Yesus hantu. Lebih sopan mana? Saya tuh pernah katakan Yesus anjing sebelum saya berdoa. Murid bilang Yesus hantu, mana yang lebih sopan? Dua-duanya gak sopan. Tapi itu pun Tuhan, tangkap Tuhan pelihara. Nah, dengan demikian, kalau Tuhan mau menghendaki, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Satu kunci sukses apa tadi? Buat orang lain sukses. Kunci sukses satu lagi apa? Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita lakukan yang Tuhan kehendaki, Tuhan senang. Gak sulit bagi Tuhan untuk berkati kita, untuk tolong kita, untuk kerjakan berbagai hal. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus, katakan harus, bukan siogianya, sesolonya, semangulangnya, sesemarangnya, sepura-puranya. Sama di sini harus, bukan siogianya. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup Kristen ini ada roda. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu tidur berjam-jam pakai sepatu? Ada yang pernah tidur pakai sepatu plus? Ada 1, 2, 3, sedikit. Saudara kalau naik kendaraan nggak pernah tidur? Pernah nggak naik bis atau kota, naik mobil yang berjam-jam terus tidur? Pernah tidur? Buka sepatu dulu nggak? Nggak, itu maksud saya kan? Oh, jangan bayangkan pakai sepatu bisa gini cuci muka.
Doa mau tidur pakai sepatu, pakai keranjang. Bukan begitu maksud saya. Di perjalanan kenapa bisa tidur? Jangan jawab karena pakai sepatu, jangan saudara. Kenapa di kendaraan kita itu? Jangan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 bisa nggak ngantuk? Pernah lihat anak kecil di belakang? Kecil, bukan anak kecil. Terus ngantuk-ngantuk. Terus saudara lihatin, nggak ada ikatan di pinggangnya. Terus apa yang kita lakukan biasanya? Ya, beritahu. Padahal dia mintanya tempe. Jadi maksudnya kasih tahu anaknya tidur. Kalau masih agak jawab ya kita lakukan. Yang pertama kita doakan dulu. Tuhan tolong panggil malaikat. Karena anak kecil pun ada malaikat yang ada bawa di surga supaya jaga dia. Tapi berikutnya orang tua sudah kendala lain, ikatkan dan sebagainya. Bisa tidur di sepeda motor. Kenapa anaknya tidur di sepeda motor? Ada malaikatnya, bukan itu. Kenapa orang bisa tidur di atas kendaraan? Rodanya berat, betul. Coba kalau rodanya lonjong atau kotak. Kalau nggak bisa, nggak tidur itu. Itu bisa harus dua kiri kanan, dua ampul. Kenapa bisa tidur? Karena jari-jarinya sama panjang. Kalau jari-jari nggak sama panjang, copot, tusuk-tusuk daging kambing sampai kelapar. Nah, hidup Kristen akan kelihatan sama saja ketika kita ibadah. Ketika semuanya baik, ketika kesehatan prima, ketika rumah tangga harmonis, ketika tidak kanker alias kantong kering, ketika semuanya beres, tidak apa-apa, kelihatannya biasa-biasa, gak kelihatan, cuma kelihatan kalungnya lebih besar mana, gitu. Salibnya. Tetapi ketika masalah datang, itu baru terlihat iman kita seperti apa. Dan kita tidak ada waktu untuk menyalahkan, oh gara-gara peristiwa ini iman saya ambruk. Bukan, gara-gara iman tidak dipersiapkan, maka kita ambruk. Maka imannya harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Nah iman, ini katakan sama saya, roda iman. Roda iman. Roda iman ini punya jari-jari. Doa ini didengar oleh Allah, artinya kita komunikasi kepada Tuhan. Doa dari kita bicara kepada Tuhan. Tuhan bicara kepada setiap kita. Kepada setiap kita. Tuhan bicara kepada setiap kita. Apa kepada orang tertentu? Kepada setiap kita. Melalui apa salah satunya? Firman. Firman-nya tertulis. Firman-nya apa? Menyatakan isi hatinya Tuhan. Ada orang yang banyak doa, tidak baca firman, tidak akan seimbang hidupnya. Dukun pun banyak doa, betul ya? Orang-orang yang tertentu berdoa, bahkan dibantu pakai ini kalung. Entah kalungnya ujungnya salib, entah ujungnya panjang sedikit ada jenggotnya, entah ujungnya nggak ada, bundar semua. Ada kan kalung-kalung doa? Iya kan? Ada yang ujungnya bukan salib, tasbih. Ada yang ujungnya tidak ada salibnya, tidak ada ininya, bundar semua. Tahu? Bahkan kepalanya juga bisa bundar. Doa pakai kalung. Kesaksian dari yang berdoa pakai kalung kan orang ngomong sama saya. Aduh itu doa susah konsentrasi, makanya kita pakai. Itu pun katanya kalung kita bundarannya udah gak sama. Ada yang tipis, ada yang tebal. Kenapa tipis? Yang tipis ketika dia tidur. Di situ terus. Sia-sia jika doamu adalah hafalan yang diulang-ulang. Itu yang terjadi. Pakai itu. Maka akhirnya tangannya biasa begini. Apa-apa dikurik sama ini. Maka tuannya bukan dari Tuhan, tetapi ini. Ada orang baca firman, tapi tidak doa. Farisi, hafal ayat, tahu, bahkan bisa debat dengan luar biasa, tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maka dia tahu firman, maka ketemu Tuhan yang hidup pun dia debat-debat. Setiap kali bertanya untuk mencoba Yesus, entah namanya Farisi, entah namanya Saduki, entah namanya ahli Taurat. Selain kita hubungan vertikal dengan Tuhan, Tuhan mau kita punya hubungan horizontal. Dengan sesama anak Tuhan, bersekutu akan bersekutu. Dengan orang yang belum kenal Tuhan, bersaksi. Saudara, jika ini tidak seimbang dalam hidup kita, satu saja kurang, roda iman tidak akan berputar dengan lancar. Pertumbuhan iman, berkat-berkat yang Tuhan curahkan, erat kaitannya dengan roda iman. Amin. Katakan sama-sama saya, berdoa, baca firman, bersekutu, bersaksi. Jangan menemukan temennya ya. Mau begitu-begitu lagi, nanti kita pergi
ke satu tempat, kita gathering, kita kumpul-kumpul bikin acara yang bukan di ibadah, terus nanti kita mempraktekkan banyak hal, banyak permainan ya. Jangan firman terus nanti jadi ketoran ya. Nah ini, saya mau tanya, apakah kita berdoa? Apakah kita punya sarana untuk berdoa? Oh saya nggak punya kalungnya, bukan itu maksud sarana untuk berdoa, bukan kalung. Hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan dulu. Kalau Tuhan masih musuh kita nggak akan bisa bicara. Saudara bisa ngobrol-ngobrol dengan akrab dengan musuh saudara, atau saudara punya musuh, atau saudara memusuhi orang tersebut, saudara nggak akan bisa ngobrol sama dia. Bagaimana kita memusuhi Tuhan? Kita nggak akan bisa ngobrol sama Tuhan. Yang kedua, apakah kita punya kerinduan untuk membaca firman-Nya? Kalau kerinduan kita akan Quran jauh lebih kuat daripada firman. Kerinduan kita untuk membuka gadget, apakah Line atau WhatsApp atau BBM Messages atau apapun lebih daripada baca firman. Hati-hati. Ketahui, selama ini berarti saudara tidak memupuknya dengan baik. Makanya dikejar selalu yang lain. Apalagi kalau itu gosip, makin digosok, makin sih. Bersekutu, rindu tidak pergi untuk ketemu dengan saudara-saudara seiman. Rindu gak untuk beribadah bukan hanya di hari Minggu. Hari Minggu nggak ketahuan orang itu kerinduan atau tidak ada takut karena dihakimi. Katanya kamu Kristen, kok nggak ke gereja? Katanya kamu anak Tuhan, kok kamu di rumah saja? Kuduskan hari Tuhan. Tapi di luar itu punya ada kerinduan. Entah ke acara rohani kita ingin pergi, entah ke kegiatan kelompok sel yang kita ada di gereja sel. Apakah kita punya? Kalau ada pilihan lain, kalau ada alasan lain, sebisa mungkin ada alasan lah supaya kita nggak dapat. Hati-hati. Berarti roda kita selama ini minyaknya mungkin kurang, jadi minyak bersaksi juga sama. Orang nggak bersaksi satu karena belum tahu caranya. Tapi Roh Kudus sedikit mau menuju kita akan bersaksi tanpa diajari. Meskipun belepotan, ada yang bertobat. Meskipun ayat kita salah, tetap aja ada orang terima Tuhan. Bersaksi bisa juga karena malu, karena mungkin takut diketahui, citra diri belum dipulihkan. Ini perlu pemberesan juga. Maka kita bersekutu satu dengan yang lain sehingga kita mau memulihkan. Kemudian satu lagi orang nggak bisa bersaksi karena memang nggak punya kesaksian. Kenapa nggak punya kesaksian? Nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu Tuhan tolong pun dia tidak sadar Tuhan menolong. Maka dia nggak bisa saksikan bahwa itu Tuhan yang tolong. Wah itu sih kebetulan aja. Itu ada segitu yang tolong saya, segitu yang tolong saya. Dia jadi Tuhan. Kita nggak akan lihat jauh lebih dalam di sini. Kita akan ada komunitas tentang ini mulai di bulan Januari. Pastikan saudara bisa ikut untuk kita bisa bertemu dengan komunitas satu warna yang baru di tahun yang baru. Satu penyegaran yang sudah pernah ikut ya. Pertanyaannya, doa itu ada berapa macam? Bisa begitu banyak macam. Contoh-contoh doa di Alkitab ada. Doa Bapa Kami, doa Ruth, doa Esther, doa Samson, doa Yunus di perut ikan, doa Ayub, doa Habel. Saudara baru tahu hari ini Habel berdoa. Habel berdoa saudara. Gak mungkin dia gak berdoa. Kain pun berdoa, tapi caranya salah. Orang bukan Kristen berdoa kan? Berdoa. Yang tidak berdoa cuma satu orang ateis. Satu lagi orang autis, tapi orang autis itu saya sekarang harus dipulihkan berdoa di mana itu nanti jadi single dulunya autis. Gimana tempat kita? Jadi boleh bikin single yang single yang tapi kalau ada single yang bikin di depan gak nyanyi jangan dia autis. Enggak. Doa itu bisa permohonan. Pertama-tama naikkan apa? Permohonan, supplication, permohonan. Permohonan untuk apa? Permohonan ada macam-macam. Permohonan pengampunan. Daniel berdoa. Saya tahu dia orang benar di hadapan Tuhan. Tapi pertama-tama dia minta ampun untuk dirinya, minta ampun untuk bangsanya. Ezra Nehemia berdoa. Pertama-tama dia minta pengampunan bagi bangsanya, bagi negerinya. Semua pola-pola orang-orang di dalam Alkitab, mereka ketika berdoa tidak salah pun bilang Tuhan ampuni saya sungguh-sungguh. Tapi orang yang tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan mau bersama. Kalau saya ada salah maafin. Apa? Kalau saya ada salah maafin. Jadi sifatnya jaga-jaga. Dia bilang kalau ada. Siapa yang tidak punya salah di hadapan Tuhan? Permohonan pertama pengampunan. Sehingga kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dilayakan masuk ruang Maha Kudusnya, tidak mati karena ketidakkudusan atau penampilan. Yang kedua permohonan tentunya pertolongan. Jika nyawa kita terancam, sakit yang begitu parah, rumah tangga seperti kita berujung takut,
ancaman akan nilai sehingga akan didemo dan lain sebagainya, orang bisa berseru-seru pertolongan emergency, di doa emergency, pertolongan. Yang berikut adalah doa untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya doa kami mengajarkan, give us this day our daily bread. Berikan kepada kami roti kami, makanan kami yang secukupnya. Boleh kebutuhan kita. Bahkan Mazmur 37 berkata, Tuhan memberikan apa yang diinginkan, bukan yang diperlukan. Mana yang lebih penting sebetulnya? Yang diperlukan atau yang diinginkan? Yang diperlukan. Tapi Mazmur berkata, yang diinginkan itu Tuhan bisa kasih. Sekalipun itu kita remeh-temeh. Dan bengek. Dan saya bengek itu aspal. Yang berikut adalah syafaat. Paulus berkata kepada Timotius, pertama-tama menaikkan permohonan dan syafaat. Syafaat itu berdoa bukan untuk diri sendiri. Anak saya di sekolah, gurunya ditanya sama anak saya, gurunya ke gereja, Mister apa Mister? Ditanya laki, Mister, doa syafaat itu apa? Gurunya jawab apa? Doa Bapa kami, berikan kami pada hari makan kami secukupnya. Doa syafaat itu doa untuk orang lain, doakan bangsa negara. Siapa yang nggak mengerti apa itu doa syafaat? Kemungkinan besar tidak pernah bersyafaat, ataupun bersyafaat tanpa sadar sudah melakukannya, puji Tuhan. Doa syafaat. Berikut ucapan syukur. Syukur buat jawaban-jawaban doa. Syukur meskipun nggak minta Tuhan pelihara. Oksigen kalau dikasih tarif kita pasti tahu menghitungnya beberapa mahal oksigen di rumah sakit. Yang kecil aja, yang tabung, yang pakai itu bayarnya puluhan ribu di apotek. Dan itu paling bertahannya berapa lama? Nah itu aja dikasih gratis free. Ucapan syukur untuk apa? Untuk kita bisa bertahan dalam pencobaan. Untuk Tuhan kasih menyertai sekalipun kita menderita. Oh itu menderita ini dia mengucap syukur. Ya syukur Tuhan menyertai. Kalau kamu tidak disertai Tuhan, lebih parah lagi kasih penderitaannya. Karena apa? Dibakar siang dan malam. Itu apa? Di neraka. Setiap kita orang berdosa seharusnya masuk neraka, disiksa siang dan malam. Sekarang kita sudah dilumpuhkan semua karena Yesus sudah disiksa. Maka kalau sekarang kita mengalami penderitaan, pasti tidak akan lebih parah dari apa yang ada di neraka sana. Kalau kita masih punya kesalahan, kita pernah berbuat kesalahan, kalau kita sedang mengalami penderitaan hari ini, anggap saja seharusnya saya masuk neraka, ini ya syukurlah. Coba sebagian kecil yang saya timpakan kepada diri saya. Ucapan syukur. Nah, pujian penyembahan, kalau di roda tadi kok tidak ada di dalam roda tadi pujian, ya kan? Pujian penyembahan maksudnya di dalam doa. Karena masa Tuhan yang harus memuji menyembah. Mungkin kita nggak langsung kepada Tuhan, kita pakai CD, pakai MP3, dia yang suruh nyanyi, kita yang dengarkan. Tapi Tuhan katakan doa, kita berkomunikasi dengan Dia, bisa dengan perkataan yang lantang, bisa bisik-bisik, bisa dikasih nada. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti segala bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menerjang. Tuhan Yesus, kita tahu semua, ada lagunya. Sebetulnya itu doa kesaksian yang dikasih nada. Tuhan Yesus setia, kuncinya hilang. Dia sahabat kita. Bahkan ketika saya dengar Dia mengerti segala bangsa, bahkan tetesan air mata Tuhan tahu Tuhan mau. Orang udah gak bisa keluar air mata tetes, mandul. Karena suaminya lebih sayang sama haninya. Hani kan madu kan? Nah kita bilang lebih sayang sama madunya. Saya baru ngerti kata madu juga alhamdulillah. Namanya Hana. Tetesan air mata Tuhan tampung di kirbatnya, amin. Tapi jangan setiap kali punya permohonan saudara nangis. Jangan-jangan air mata buaya. Tuhan bisa bedakan air mata benar, air mata palsu. Saya baca waktu saat teduh, saya bilang Tuhan mengerti segala bahasa. Tetesan air mata Tuhan bilang tidak semua tetesan air mata saya lakukan. Kok bisa Tuhan? Tuhan buka itu. Orang Israel nangis Tuhan marah. Mau lihat ayat? Dibilang tidak ayat tulah. Kok ini sudah mampu? Mari kita lihat dari bilangan. Bilangan 11.
Bilangan 11 ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, apa yang terjadi? Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Bapak Ibu saudara-saudari, orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Di perbudakan itu benar-benar tidak diperlakukan sebagai manusia. Saudara kalau punya uang, gak usah besar-besar 20.000 rupiah, saudara pergi ke UKDW, jangan masuk, nyebrang aja ke toko buku di seberangnya, lagi ada beberapa buku. Salah satunya ada buku, bukan buku rohani, judulnya Aku Bukan Buddha. Penulisnya orang yang, wah ini masih temannya Susi R, tidak pernah lulus SMA, perempuan juga, bedanya yang satu merokok sama tidak, yang mana jangan tanya saya. Nah, yang menulis ini menjadi TKW. Di kisahnya diceritakan bagaimana prosesnya dia masuk BLK, Balai Kerja selama 7 atau 9 bulan. Waduh, itu jemuran aja harus, kalau nggak berjaga-jaga hilang disambar sesama calon TKW. Perlakuan tidak manusiawi, cara memberi makan, penderitaan sudah di situ, sudah dimulai bikin kontrak perjanjian yang harus memerah nantinya seperti sama perang. Begitu sampai di luar negeri pun kita tahu semua yang di daerah tertentu ada yang menjadi korban pelecehan dan lain sebagainya. Tapi di negeri-negeri yang dianggap baik pun kalau tidak baik atau proses tidak baik habis juga, luar biasa penderitaan. Ketika saya baca buku itu, saya merasakan ini warnanya memang ada di toko buku Kristen. Ternyata penulisnya Kristen, tapi dengan kepolosan dia curahkan segala macam isi. Saya baca buku itu nangis. Saya bacanya di kamar mandi, tapi sambil duduk nggak sambil mandi. Tapi isinya di perbudakan zaman modern aja nggak enak, apalagi zaman dulu pasti tidak enak perbudakan zaman dulu. Tapi ketika mereka sudah dikeluarkan, mereka mereka marah, panas Tuhan, panas. Padahal kaki mereka selama 40 tahun sepatunya nggak ada yang rusak. Saya pernah punya sepatu 18 tahun baru coba, wah bagus, bosen. Itu 40 tahun gak rusak. Mereka tidak kelaparan, panas. AC kita tadi sini satu nyala, satu mati, satu lagi gak bisa dinyalakan. Recah, we are left behind. AC-nya terangkat. Mereka sejuk, ada tiang awan. Malam tidak kedinginan, kalau cari selimut ada tiang api. Makan, saudara, belum tentu bisa daging kalau nggak punya uang. Dikasih burung puyuh, istimewa saudara, bukan burung pipit, burung puyuh. Mana, saudara pergi ke roti mana yang hebat di sini? Pasti simpan sebulan pasti sudah hancur karena nggak banyak obat. Ada yang katanya bisa tahan 2 bulan, bisa tahan 2 bulan, 2 tahun belum tentu, rusak juga. Saya nggak usah sebut merek. Ada yang sekarang roti yang bikin bodoh gitu, karena namanya PT bocuan nggak apa-apa. Bocuan itu bahasa artinya tidak bentuk nggak apa-apa. Nama rotinya roti bodoh. Yang punya sama dengan jaringan The Post. Waktu pembukaan di berbagai kota selalu dibilang tulis sendiri berapa yang Anda makan, pakai siapa yang kreditkan. Ada beberapa teman di sini makan setiap hari Rabu waktu pembukaan. Makannya mungkin ratusan ribu, tapi ketika saya tulis berapa yang kreditkan 10.000 ya itu karena promosi mereka. Nggak salah kan? Nah waktu bikin roti di Jakarta pertama kali 10.000 makan sekalian all you can eat roti. Mungkin orang sekarang bisa keluar lagi dari hidung gitu. Promosi sehingga orang setelah cocok rasanya, nggak banyak obatnya. Memang kalau disimpan cepat rusak karena nggak banyak obat. Harganya dibikin murah. Begitu harganya murah, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi. Tetapi itu bukan dibilang surga. Mana itu dari surga? Mana? Nggak ada zaman sekarang. Dulu ada dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini berkata, semua kaum, semua puak, semua golongan, semua nangis, tapi Tuhan marah. Karena kita bisa nangis karena kita terharu sama Tuhan, kita bisa menangis karena begitu menderita, dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Tidak bisa mengandalkan manusia, kita dikhianati oleh orang mengasihi kita ditikam dari belakang oleh rekan bisnis kita, diambil uang kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita nangis, tapi nangisnya negatif kepada Tuhan, mana Tuhan gak tolong, Tuhan gak adil, Tuhan mungkin gak bisa ngomong lagi, tapi nangis terus. Tapi nangisnya suasana hatinya tidak beres, Tuhan marah. Ini orang Israel, Tuhan tulis melalui
Musa. Orang Israel ini nangis. Tidak perorangan, korporat, sama-sama 2-3 orang berkumpul nangis sama-sama. Itu kalau dibikin film Bollywood yang paling kolosal, harus kumpulkan semua figuran untuk main, bukan film perang, tapi untuk nangis semua, nangis. Tapi Tuhan marah. Jadi hati-hati dengan nangis kita juga, ketika nangis kita mungkin seperti. Nah, kita lihat ke dalam pujian penyembahan. Kenal nggak Bapak Ibu dengan kata ini? Menteri apa ya? Apakah ini Bu Yohana yang bisa? Bukan. Itu dari Papa. Apakah ini pemilik Susi R? Bukan. Ada yang tahu itu siapa? Siapa yang tahu apakah? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 yang tahu. Siapa namanya itu? Ibu Indri Gotama. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Siddhartha Gautama. Tapi memang namanya Ibu Indri Gotama. Ini hamba Tuhan yang tadinya saya berani ngomong, dia sendiri omong di muka umum, uangnya berkelimpahan, pergi kemana-mana mudah begitu saja karena uangnya mengalir kayak air dari seorang pengusaha terkenal. Hani. Tetapi satu saat dia bertobat adalah watak Tuhan yang luar biasa. Tinggalkan semua hidup lamanya, tinggalkan semua kenikmatan yang disediakan sebenarnya uang begitu mengalir dari fasilitas sang bos yang adalah kekasih jiwanya. Saat itu dia berganti kekasih jiwanya adalah Kristus Yesus. Saya pelayanan ke Jombang, Bapak Gembala di Jombang ini dulu pernah tawar hati tidak mau ibadah. Mau kemana? Karena gereja di mana beliau beribadah itu jauh dari kebenaran firman dan yang disampaikan berita terus-menerus yang membuat orang datang tambah banyak. Karena mengajarkan sepertinya hidup Kristen yang tanpa harus bayar harga. Hidup Kristen hanya dicari berkat. Kalau lihat orang lain belum diberkati, tidak diberkati, mulai mengejek. Jangan-jangan kamu ada dosa, kamu dikutuki, kamu apa segala macam. Dan dia lama-lama nggak tahan harus menyuarakan hal yang sama, tidak bisa ke gereja. Satu ketika ada kawannya bilang, kamu mau gak ikut saya? Kamu ikut saya deh. Ini ada satu hamba Tuhan istimewa. Masa sih dia pergi juga? Pasti lihat hamba Tuhannya kok perempuan. Tapi Ibu Indri ini khotbah minimal 2 jam, keras bicaranya, baik volumenya maupun kata-katanya, orang bisa tersinggung seperti di politik kita. Nah, saya pernah mendengar khotbah Ibu Indri dengan langsung itu sekitar tahun 2003 kurang lebih. Karena waktu kami tinggal di Purwokerto, ada yang kasih tahu Ibu Indri di Cilacap. Beberapa orang ajak pergi, saya ada kendaraan, saya bilang ayo pergi sama-sama saya pergi. Ada satu bapak yang kasih tahu sama saya ajak, ayo Pak kita berangkat juga. Dia bilang enggak, saya belum siap. Oh saya tunggu masih lama, itu kan malam. Kita ini baru jam 2 siang. Ayo siap-siap. Saya belum siap kalau nanti waktu ibadah saya ditunjuk. Karena terkenal betul. Ibu Indri ini bisa tunjuk orang. Gak usah datang ke sana, dia bilang ke situ. Yang pakai baju kuning di belakang sana. Saudara ke toilet nggak ada baju kuning, kalau nanti yang baju lain nanti dianggap kayak gitu. Yang baju kuning di belakang. Stop bermain-main dengan Tuhan. Ke gereja sama istri, ke personal sama sekretaris. Dikuliti. Kalau tidak mau berhenti juga bersinar, melayani musik, pemain musik itu ditunjuk. Satu persatu ditunjuk dan telat. Bagus ya. Banyak memberi memang, tetapi itu uang perusahaan berapa banyak yang masuk dalam kantong sendiri. Ya kamu bapak itu, jangan kamu bisa pura-pura. Orang pada bertobat, 1-2 ada yang keluar Malaysia. Keras hati. Hari ini jika kamu dengar firmanku, jangan keras hati. Bapak itu bilang, saya tadi belum beres. Saya bilang beres, kita belum pergi ke Tuhan. Kita pengampunan baru kita pergi. Enggak, pokoknya kamu tidak pergi. Saya pergi ke sana, kita pergi ke sana. Kita diberkati dengan firman. Ada satu ayat yang saya pegang sampai hari ini dari Ibu Indri. Saya sungguh-sungguh saya pegang. Tapi ternyata Bapak Edi, Gembala Jombang ini pergi. Begitu pergi sangat diberkati, sangat disegarkan rohnya seperti berapi-api kembali. Mulailah Pak Edi ini pergi ke Jakarta, ikuti karena kalau bakal ini di Jakarta, ikuti Bapak Edi begini. Dia merasa diberkati, ingin terjadi pembangunan rohani di Jombang. Dia undang Ibu Indri ini untuk melayani di Jombang. Baik saya katakan, tapi harus gereja. Oh iya harus gereja. Kumpul-kumpul. Kita harus gereja. Hubungan dengan yang jadilah gereja FBC di Jombang. Setelah siang, singkat cerita, FBC sudah berdiri. Bapak ini yang memimpin, diundang Ibu Indri.
menginapnya di rumahnya beliau, bapak ini, yang 3 tingkat. Ibu ini di lantai 3. Mau diajak sarapan jam 7, tidak turun. Jam 8 diajak makan, belum mau. Jam 11 baru keluar kamar. Kenapa? 2 jam nyembah Tuhan sampai tak dengar ngomong. 2 jam nyembah Tuhan, nyembah 2 jam. Waktu baca Alkitab mungkin dalam hati, waktu berdoa pribadi mungkin pribadi. Berbahasa ada tapi nyembah Tuhan 2 jam. Setelah itu baru turun, makan jam 11 baru makan lagi malam. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, dia boleh ngomong sampai, saya kalau ibu itu mau ngomong apa? Memang begitu, kamu kalau nggak ada tempatnya, mau setiap hari begitulah keadaannya. Bukan karena lagi diundang dia juga, karena ada pelayanan dia. Memang hidupnya setelah kenal Tuhan begitu terus. Tidak heran, ketika kira-kira makan, Pak, orang yang lewat itu belum terima Yesus tuh. Dia sebagai hamba Tuhan, coba datang diizinin terima Yesus. Benar belum terima Tuhan Yesus. Punya kepekaan rohani demikian. Apa dari mimbar? Begitu tangannya terangkat. Yang lagi pada berdiri, yang di belakang nggak dihampiri, nggak ditekan-tekan, terus kakinya gini, tumbang sendiri. Saudara mau nyembah Tuhan 3 jam, 2 jam, 1 jam, terserah. Asal jangan punya motivasi supaya sana jatuh. Saya mulai menyembah, belum bisa seperti berdiri konsisten, tapi saya mengalami terobosan demi terobosan. Waktu saya nyembah Tuhan, saya bayangin beberapa wajah. Terus terang kalau saya boleh sebut hari ini, terbanyak beberapa orang di tempat ini, dan hari ini saya bertemu. Saya mau kontak tadi lewat WhatsApp atau apa, gimana kabarnya? Saya umumkan. Saya cuma bilang, Tuhan berfirman dengan keras, ujilah aku. Tuhan bilang, saya uji Tuhan. Saya sembah Tuhan. Tapi permintaan saya konyol, hari Jumat sore, Tuhan saya minta uang. Lagi nggak perlu uang, siapa sih nggak perlu uang? Tapi saya ada persembahan dan segala macam. Saya bercanda aja, Tuhan saya minta uang. Mendadak hari Senin saya dikasih uang, nggak miliaran, nggak jutaan, tapi dikasih saya uang. Saya lebih konyol lagi, Tuhan saya minta hadiah ulang tahun. Kaget saya kemarin. Suruh pilih hadiah ulang tahun, mau 2 juga boleh. Ini salah satu yang saya pakai. Belum ulang tahun, saya masih tahun depan. Tapi orang ini ngomong sama saya, ini saya mau kasih ulang tahun buat kamu. Pilih sendiri, ambil 2. Saya ngomong percaya sama Tuhan, bukan berkaitan hidup dan mati. Saya ke Bogor, saudara, saya paling gak suka pakai jas, apalagi pakai dasi. Ya orang langsung begitu kan. Kali ini saya ke Bogor, saya bawa jas. Waktu saya bawa jas, sampai di Bogor mendadak diminta pelayanan di umum, tapi yang hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya gereja asli semua pakai jas. Saya bilang, puji Tuhan saya bawa jas. Saya ibadah pakai jas. Besoknya ada pelayanan lagi, ke siang, waktu yang remaja, saya bilang saya sudah pakai jas di hadapan Tuhan. Kenapa saya nggak bawa? Saya bawa lagi, saya pakai lagi. Pulang sopir gereja suruh antar untuk saya, kan saya tinggal di rumah ibu saya ke Bogor. Suruh antar, sopirnya nggak ada. Ada satu bapak jemput anaknya. Anak ini yang kecil ini dulu saya sama-sama pergi ke Israel sama anak ini karena orang tuanya yang cover saya biaya. Anak ini udah main drum bagus kan? Satu lagi anak perempuan. Yang laki nggak bisa pulang karena semuanya lagi duduk. Yang perempuan pulang sama saya, ajak saya. Mau masuk ke mobil saya buka jas. Begitu saya buka, saya lihat dia lihat. Jas saya mereknya Mr. Stefanus. Biasanya jas nama sendiri kan, Alfonso Theodor. Jas saya hitam namanya Mr. Stefanus. Karena memang yang punya namanya Pak Stefanus, yang ayah anaknya mau pulang ini, yang ibu saya. Beliau dulu kasih jas kepada saya warna hitam. Ada namanya Stefanus. Dia bilang, mau nggak? Saya udah kamu, saya udah kurus, kamu tak mau kasih saya. Ini betul maksudnya. Saya tanya beberapa orang bikin jas sekarang 1,5 juta, dia yang mau pasang saja. Nah bapak ini kalau bikin jas di tempat-tempat tertentu di Jakarta, kan di Jakarta ada servis semua, ada Bluetooth, ada apa. Kemarin begitu saya lihat, saya juga jadi ngomong kan, dia juga jadi ngomong, oh masih pakai kok dia bilang. Iya saya bilang, cocok saya bilang. Saya ada satu lagi, tapi hijau muda. Saudara pernah lihat? Ini dia. Nanti sore saya antar. Ngobrol soal jas betul nggak? Berkali-kali ngomong. Sampai saya survei khusus buat Pak Eko, pergi ke Amplas saya. Karena mau bikin
jas ke Semarang gitu. Betul ya? Yang bahannya seperti apa? Karena mau cari, sahabat saya ini mau bikin, saya cari apa, saya lihat, saya nggak mau bikin, tapi saya tanyakan di sana. Dalam hati saya, kalau punya jas yang bukan yang satu itu, lumayan juga. Saya tanya ada yang mahal ini. Saya banyak saya ngomong, Tuhan minta jas dong Tuhan. Bukan karena ini dapat jas. Sebab Tuhan. Untuk perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat, bukan cuma jas, bukan karena doang, tapi jiwa-jiwa sekalian kita. Sebab Tuhan. Saya mengalami satu breakthrough yang Tuhan bicara. Kemarin saya ditanya orang tentang ayat memojokkan saya. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat. Beberapa hamba Tuhan montok sama saya. Rapture itu bukan sebelum pengangkatan, tapi sesudah pengangkatan, alias post tribulation. Saya bilang sebelum pengangkatan, karena itu yang saya pelajari sungguh-sungguh dari kitab Daniel. Yesus berkata, perhatikan apa yang dikatakan Nabi Daniel. Yesus sendiri berkata, Matius 24, 25, 26 tentang rapture. Ada ayatnya, ada perkataannya, anak manusia di awan-awan dan sebagainya. Tesalonika berkata juga hal yang sama, terangkat. Wahyu juga berkata yang sama. Barang siapa benar-benar ingat, hendaklah mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada jemaat-jemaat. Ketika jemaat masih ada, ketika jemaat yang anak, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh akan jemaat lagi. Ketika setelah dikatakan naik kemarin, saya harus tetap jawabkan apa yang saya ajarkan. Tapi orang bilang itu benar. Kalau begitu kenapa ada istilah post tribulation? Oh, istilah bisa saja. Saya perhatikan gereja-gereja yang mengajar akhir zaman yang saya pelajari di mana-mana selalu mengajarkan adanya Tuhan tidak pernah bertindak sebelum memberitahu terlebih dahulu keputusan kepada hamba-hambanya kepada nabi. Contohnya peristiwa Nuh, maka bikinlah terang. Peristiwa Sodom Gomora, makanya dikeluarkan. Istrinya Lot masih bandel yang terbakar jadi tiang garam. Peristiwa 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh dikasih tahu terlebih dahulu. Yang bodoh tertinggal. Tuhan tidak pernah bikin sesuatu tanpa kasih tahu terlebih dahulu saja. Beberapa hamba Tuhan nonton. Tapi saya perhatikan yang memihak kepada post tribulation. Nggak pernah ngajar ayat zaman karena memang nggak bisa menguasai Daniel. Bukan yang saya merasa saya kan belajar karena saya sudah tahu. Saya berdoa ketika orang mengatakan kenapa ada berdoa. Tiba-tiba ayat keluar dengan jelas di telinga saya omong aja. Saya omong apa? 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang diranjang, bisa saja suami istri, suaminya sungguh-sungguh, istrinya tidak, atau sebaliknya istrinya aktif bertumbuh lahir baru, suaminya mengaku sekali. 2 orang diranjang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang menghilang, 1 benar-benar menghilang. Kalau itu post tribulation, what's the point? Apa gunanya diangkat? Penganiayaan besar sudah berakhir, terus diangkat. Yang ini ditinggal, untuk apa? Roh Kudus bicara begitu. Diangkat itu tujuannya masih ada, untuk menyelamatkan. Makanya saya kata berdoalah supaya kamu tidak mengalaminya, supaya kamu diluputkan. Supaya apa? Diluputkan. Khusus penganiayaan yang bisa membuat orang murtad. Contoh film Left Behind, kalau dia nonton, saya bilang itu cuma ceritanya gak jelas. Teman saya yang nonton aslinya itu banyak dipotongnya. Perkataan-perkataan yang buat tentang Yesus akan datang segera bagaimana Kristus itu di-cut di bioskop kita supaya tetap Nicolas Cage-nya yang muncul, bukan message dari firman Tuhan. Saudara mau baca yang aslinya? Saya ada bukunya. Kalau yang punya smartphone, saya kasih situsnya. Tinggal download. Alkitab. Menyembah, katakan menyembah. Bahasa roh membangun diri sendiri. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dan siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kalau kita berbahasa roh, itu bukan membangun orang lain. Orang bilang datang kita, Pak kalau boleh saya itu sudah kurang saudara berapa sih? Gak ada katanya ini. Tapi setelah kita membangun diri kita, Tuhan bukakan sesuatu, kita bisa profetik sama dia, kita doakan manjur segala macam, dia jadi memuliakan Tuhan. Bahasa roh membangun diri sendiri. Katakan bahasa roh untuk diri kita, untuk saya. Perlu nggak bahasa roh? Perlu. Nah, menyembah dalam roh untuk siapa? Tahu ya bedanya
berdoa dengan akal budi, dengan berdoa dengan roh. Berdoa dengan akal budi, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Yogyakarta, Tuhan tolong keponakan saya, Tuhan tolong saya dalam perjalanan hari ini, Tuhan tolong waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak menyimpang pikiran. Itu berdoa dengan akal budi. Berdoa dengan roh, kira apa sadar apa takkan apa kira apa sadar. Saya nggak ngerti, tapi mungkin ada sesuatu di depan saya belum benar kita ketahui, Tuhan bukakan. Atau Tuhan tetap mau membangun talenta yang ada dalam hidup kita melalui berbahasa roh. Tetapi selain berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan akal budi, menyanyi pun ada yang menyanyi dengan akal budi. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu berdoa dengan akal budi. Tapi apa menyanyi dengan akal budi? Tapi menyanyi dengan bahasa roh, kinanya nama tangga masuk. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu menyembah dalam roh untuk Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan berikan bagiannya, Tuhan sepakat. Ini ada di 1 Korintus 14, 14 sampai 17. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. For if I pray in an unknown tongue, ini dari King James, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Akal budiku tidak turut berdoa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan my understanding is unfruitful. Fruit itu buah, unfruitful tidak berbuah, tidak menghasilkan. Katakan sama saya, jika saya berdoa dengan bahasa roh, roh saya yang berdoa. Katakan sama-sama saya, jika saya berdoa dengan akal budi saya berdoa. Jika saya berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budi saya tidak berdoa. Jika saya berdoa dengan akal budi, maka akal budi saya berdoa, tetapi roh saya tidak berdoa. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Doa dua-duanya. Di ayat berikut. Jadi kata Paulus, apakah yang harus dibuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sudah bisa bedakan berdoa dengan roh, berdoa dengan akal budi? Berdoa dengan akal budi untuk kita mengerti entah permohonan orang lain, entah keinginan kita, entah ucapan syukur kita, entah permohonan ampun kita, entah pernyataan seperti kita, entah kita ngobrol-ngobrol aja sama Tuhan. Tuhan, kok panas sekali hari ini ya, dan lain sebagainya. Tuhan asik banget saya lakukan ini, terima kasih Tuhan, itu ngobrol. Tapi kalau berdoa dengan bahasa roh, tujuannya untuk apa? Menurut 1 Korintus 14 ayat 2, membangun diri sendiri. Sekarang pertanyaan, menyanyi memuji dengan roh, menyanyi memuji dengan akal budi, bedanya apa? Menyanyi dengan akal budi, Pak Eko boleh nyanyi, semua ngerti. Begitu dikatakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah tinggikan dengan sorak-sorai. Sorak-sorai ini bukan cuma buat slang yang ada di sana kemarin, bukan buat yang dapat juara, tetapi Allah ditinggikan. Menyanyi dengan akal budi, orang lain bisa ngerti. Tetapi kalau kita nyanyi dengan roh, waktu Pak Eko tadi nimbang dengan roh, apa kata Pak Eko? Jangan tanya Pak Eko. Pak Eko waktu tadi nimbang dengan roh, apa kata Pak Eko? Pak Eko sendiri nggak ngerti. Siapa yang ngerti? Tuhan ngerti. Tuhan ngerti. Jadi kalau begitu saat awal ibadah, Pak Eko terus nimbang dengan roh. Kita mungkin bisa kita nimbang dengan roh. Orang yang baru datang bingung, ini lebih kesurupan lah, atau nyampe. Berikutnya berkata, sebab jika aku mengucap syukur dengan roh, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, cuma nyembah-nyembah pakai bahasa roh, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukur? Amin. Nah, kenapa tidak amin? Karena saya ngomong bahasa Indonesia. Kudera bahasa cara kata apa sih? Kira kata apa sih? Gila gitu. Bukankah ia tidak tahu apa yang mau katakan kalau cuma menyembah dalam roh, mengucap syukur dalam roh, nyanyi dalam roh? Perhatikan baik-baik. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, itu ini dalam roh atau dalam akal budi? Roh. Jadi kita nyanyi dengan roh itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun oleh. Pengucapan syukur yang mana? Pengucapan syukur dengan roh atau pengucapan syukur dengan akal budi? Pengucapan syukur dengan akal budi, orang lain dibangun. Mendengar, apa kau syukur baik? Tak usah kau takut, tak usah kau khawatir. Tapi kalau kita menyembah dalam roh, Tuhan bilang sangat baik. Jadi perlu nggak nyembah dalam roh? Perlu. Kalau bisa kan, kalau kita keadaan sendiri, mungkin nggak dengan kamar sekos yang dia belum kenal tentang bahasa roh, nyembah dalam roh. Ya nyembah juga dengan akal budi.
supaya telinga kita mendengar, kita dibangun. Kan iman dimulai dari pendengaran. Apa bedanya lagu rohani dan praise and worship? Suaranya boleh dikeluarkan ya. Kita dengar satu lagu. Siapa penyanyi? Suara siapa tadi? Elvis. Tadinya saya mau putarkan yang dia nyanyi lagu Blue Christmas. Blue Christmas ini I have a blue Christmas without you. Suara saya belum bisa di Elvis kan? Tapi waktu Elvis nyanyi, itu suaranya kata perempuan-perempuan yang mendengarkan, termasuk ibu saya dan teman-teman. Begitu seksinya lagu-lagu gereja. Begitu apa? Seksinya suaranya. Ini tahu siapa? Don Moen. Di sini kita mau bilang Don Moen boleh, karena sering makan mentah, saudara. Tapi pengucapan aslinya Don Moen. Kita pendidikan di dada, oke, jadi ulama, oke, komisi PPS, komisi ulama, oke. Nah, ini dia memang menyembah, sehingga kita mendengar kita ikut mau menyembah. Ini nyanyi lagu gereja bisa. Bedanya orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa nyanyi memuji Tuhan, bisa menyembah di dalam roh. Tapi orang mantan wakil presiden pun yang mencalonkan diri lagi jadi presiden bisa menyanyi lagu rohani. Nyanyi lagunya apa? Saudara dapat videonya? Pak Wiranto itu nyanyi lagu gereja itu. Siapa yang sudah nonton? 1, 2, 3. Berarti saya nggak mengada-ngada. Nyanyi kan? Lagunya apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara pilih nggak Pak? Bukan pemilih presiden gara-gara nyanyi lagu itu. Wah, dia nyanyi lagu itu, kita pilih. Penuh Roh Kudus dapat menyanyikan lagu rohani maupun menyembah dalam roh. Belum dipenuhi roh dapat menyanyi lagu rohani tapi tidak bisa menyembah. Telah tiba waktunya sekarang. Dia mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan sebagai dasarnya roh, spirit. Kebenaran tanpa roh, ahli Taurat. Roh tanpa kebenaran, dukun paranormal. Roh dan kebenaran kita dan anak Tuhan. Amin. Kisah terakhir. Kisah burung kenari. Tadinya saya mau undang Ibu Fitri yang bicara di sini langsung, bisa 2,5 jam, saudara. Khotbahnya saja, belum ditambah presiden bisa 3 jam. Lebih baik saya aja ya, jadi tidak sampai 3 jam lebih. Saudara tahu burung kenari? Burung kenari itu suaranya jernih, bisa berputar-putar. Kayak begitu, kurang lebih. Saudara tahu saya sarapannya tadi makan apa ya? Ini warna Selatan, ada Yorkshire, macam-macam warnanya berbeda. Nah, burung kenari ini biasanya dipelihara di dalam rumah kandangnya karena bersih. Burung-burung yang makan pisang, apalagi beliau yang makannya pepaya, keluar pepaya lagi, harumnya juga harum pepaya, tapi tidak dilemari es untuk jadi kandang. Maka ditaruh di luar. Dulu ada ulat Hongkong, ada sarang semut yang semutnya kemana-mana itu, Jawa dan lain sebagainya. Nah, ini makanannya bersih, bahkan dikasih selada. Kayak yang suka di salad itu ya saudara, kalau dikasih nasi goreng itu jadi dibuang sama saudara. Burung kenari makan. Bahkan beberapa burung kenari dikasih kuning rebus. Kenapa saya tahu? Ayah saya itu pelihara burung kenari puluhan. Saya bagian kaki ngurus-ngurus. Ada sepupu saya juga yang bantu. Nah, di barat sana orang bayar pembantu mahal. Ada orang pelihara burung kenari. Kalau makanannya pada berserpihan dan kalau dimakan ini ada yang kulit-kulit ditemukan, dia bisa pilih jatuh-jatuh. Nah, untuk membersihkannya supaya praktis, bersihkan pakai apa? Vakum cleaner. Divakum kotoran. Nah, ketika seseorang memvakum,
Tiba-tiba ada telepon masuk. Begitu dia telepon, nggak konsentrasi, vakum cleanernya agak maju sedikit, burungnya kesedot ke dalam vakum cleaner. Masuk di dalam vakum cleaner, cepat-cepat dibuka. Ternyata begitu dibuka, waduh udah kayak burung gereja. Burung gereja itu burung paling indah karena namanya, bukan karena rupanya. Udah banyak abunya. Gimana caranya? Pak, harus dibersihkan. Dicuci di burung gereja, dimandikan. Waduh, mungkin kalau dia bersih, gemeteran. Waduh, udah mau mati, kedinginan. Apa yang harus dilakukan? Keringkan, pakai handuk, gesek-gesek, mati ditambah. Pakai apa? Wis, kayak dryer. Setelah dia dryer kering sekering-keringnya, tapi dia tidak pernah berbunyi lagi, nggak pernah nyanyi lagi. Trauma. Saudara mau nggak masuk ke dalam terowongan yang agak panjang, terus saudara disedot ke situ, supaya muat saudara. Kalau pakai vakum cleaner kan saudara nggak muat. Begitu sampai sana, satu isinya abu kayak abu kelut itu loh, kayak abu merapi. Pokoknya kotoran yang ada di sana. Saudara dari abu ke situ, saudara mau? Sampai di luar, saudara disemprot ke pemadam kebakaran. Terus saudara sampai dikeringkan gitu. Fresh from the oven nanti saudara. Gak heran kalau ini gak pernah nyanyi lagi seumur hidup. Hidup kita mungkin ada trauma, ada shock, ada peristiwa yang beruntun berulang-ulang membuat kita susah nyanyi. Tapi kebalikannya, carilah kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka segalanya ditambah. Meskipun saudara galau, yang galau aja nyanyi Rama Kato, kata hatiku jadinya. Semua yang nyanyi lagu itu yang paling cocok Rama Kato. Ditanya sama kamu, kenapa anda bisa nyanyi begitu? Aku teringat kitabnya di zaman diputar di semua radio. Karena saya ngalami. Jadi penyanyi yang tidak patah hati sama penyanyi yang patah hati suruh nyanyi lagu yang sama. Oh, yang patah hati nangis itu kayak nangis bajing, saudara, sampai sedih saudara. Paling sedih itu nangis bajing, saudara. Pernah tahu ya bajing nangis? Sedih saudara. Coba saudara pergi ke pasar hewan, jangan lihat saudara lakukan lagi. Bajing itu sedih saudara. Kadang ditipu, suruh lari di tempat kamu muter terus. Kita ketawa-tawa senang gitu ya gitu. Tapi sekali jika kita mengalami peristiwa dalam hidup ini yang begitu menyakitkan, begitu rasanya mengkoyak-koyak hati kita, ini saatnya minta mujizat. Saudara mau mengalami mujizat, lakukan firman Tuhan kepada dengan mulai hari ini sampai Tuhan datang, perbanyak menyembah Tuhan. Mungkin nggak bisa pagi-pagi karena masih punya bayi, masih ada urusan menyiapkan apa segala macam. Mungkin siang nggak apa-apa, ambil waktunya siang hari, dan siang hari dia buka jendela dan nyanyi. Ibu Indri apa yang dilakukan mungkin nggak jam 4 sampai jam 6, nanti sepanjang hari dia ngantuk karena bangun harus terlalu pagi jam 3:30 jam. Saya nggak tahu bangun jam berapa, saya nggak pernah datang ke kamarnya dulu. Tapi ternyata dia jam 11 baru turun dari hotel karena nyembah Tuhan terus, dan tidak heran menyembah luar biasa. Nah, saya mau menyembah Tuhan bukan supaya saya doakan orang-orang jatuh, bukan supaya saya bisa orang lain saya bisa berkata sesuatu kepada dia, tapi saya mau menyembah dia karena dia yang menolong semua. Amin. Saya mau punya hubungan yang intim dengan dia. Apakah saudara